Halo, selamat malam. Oke, selamat malam sahabat Malibu. Ketemu lagi dengan saya Irgi di IG live-nya Malibu. Oke, baru ada beberapa yang masuk. Ada baru 5 orang. Ada Rino Lupsa. Selamat malam. Yuti Dian Rosmala Sario. Tio.sss. Oke, selamat malam juga yang baru gabung. Oke, di sini ada. Nah, oke. Sebelum kita mulai obrolan kita, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Hani dari Vicenza. Nah, Mbak Hani ini adalah General Manager dari Vicenza. Oke, tapi sebelum kita mulai atau kita invite Mbak Hani untuk gabung di sini, sekali lagi untuk teman-teman yang bergabung di sini, yang juga mungkin kebetulan adalah pelanggan dari Malibu. Malibu hari ini dan dari kemarin sudah juga buka. Jadi pada saat ini di era pandemi ini sudah buka. Jadi yang mau datang ke Malibu silahkan karena akan dilayani oleh Malibu dengan protokol kesehatan yang memang sudah memadai. Dan di Malibu sendiri ini kan sekarang lagi ada paket wisuda nih, ya. Jadi banyak sekali paket wisuda yang memang disediakan. Jadi paket wisudanya itu ada Einstein, ada Galileo, Edison, dan juga Nobel. Terus juga ada foto wedding bersama keluarga inti. Itu juga bisa di Malibu ya. Jadi silakan aja. Jadi nggak usah khawatir kalau foto di sana itu takut nanti mungkin kena virus atau macam-macam. Don't worry karena kita sendiri pegawai juga memang memakai protokol kesehatan yang memadai. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Hani tentunya ada hal banyak sekali yang mungkin bisa kita pelajari dari Mbak Hani dan akan ada hadiah, ada giveaway yang akan diberikan Malibu dan juga Vicenza. Oke, kelihatannya Mbak Hani sudah ada kalau nggak salah tadi. Oke, ini dia Mbak Hani ya. Wait. Oke. Oke. Nah, hai Mbak Hani, apa kabar? Selamat malam, Mirgi. Selamat malam. Long time no Bagaimana see. kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Kenapa kamu Hijau bingung ini. melihat rambut saya ya? Iya, 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 Rambut iya. saya ini habis kesiram spiritus. Iya, 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 benar-benar. Itu tuh warnanya sebenarnya apa sih? Hijau kah? Putih pasti Enggak gini ya. bukan. Tukang kelir rambut saya itu terinspirasi sama sarung Heeh. kaki saya yang medis yang biru itu loh, Gi. Itulah akibatnya kalau misalnya punya tukang cat rambut yang diberikan Mm-mm. kebebasan sebebas-bebasnya. Sebebas. Iya, jadinya pas Iya, copot iya, iya, anduk, iya. ya kan? Heeh. Jadilah seperti ini, Gi. Ya kan? Gue Iya, kaget iya. Tapi juga, nggak udah apa-apa, gak Mbak. usah Tapi nggak apa-apa. kaget. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi lebih fresh. Orang Heeh. ngelihatnya juga kan, wih beda nih gitu kan. Apalagi udah Bukan lama nggak ketemu, lagi. tiba-tiba. Bukan lagi. Kitanya aja sendiri kaget kok. Pulang ke rumah juga kaget. Anak-anak pada ngomong, what happened, Mami? Katanya. Tapi oke dong, maksudnya gini kan, kalau sekarang ini kan serba boring ya. Di rumah orang-orang tuh nggak ada kegiatan. Kalaupun memang harus ke kantor, kadang-kadang kan memang ada waktunya diatur lah kayak gitu kan. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan supaya kita nggak jadi boring gitu kan, Mbak Ani ya. Oh, Oke, kita lanjutin ya. ya. Oke, Mbak Hani itu ada siapa tuh? Tio dot triple S, Hani Catrambui. Masih kaget ya? Udah deh. Oke. Kaget.
Gue aja masih kaget kok. Mbak Hani nih Oi, ngomong-ngomong era pandemi kayak gini juga sekarang lagi apa namanya ada pembatasan juga di kantor kayak gitu-gitu. ada, ada. Ada. WFH Apa jalan, gitu jangan-jangan loh. oh gitu. Tapi ibu bos biasanya kayak kalau ibu bos biasanya kan ngantor Salah tempat. Ibu bos ngantor. putus-putus ya Mbak ya? Sorry ya. Gi, ya aku nggak apa-apa. Aku ngulang lagi bisa Gi. Gi, aku ngulang lagi bisa Gi. Boleh. Oke. Kayaknya ada yang salah. Sebentar ya Gi. Oke. Nggak apa-apa kita tungguin. Aku juga tadi kayaknya agak sedikit putus karena ada telepon masuk. Ya, mohon maaf. Oke, ini di sini udah ada yang join, ada @ati_jo, susi.arisandi.73, desesmi17, tri.natalis. Wah, cat rambut kakak Hani sangat cetar. Yoi, cetar banget tuh. Tapi boleh juga loh, ya. Di cat rambut kayak gitu tuh supaya tampil beda gitu. Oke, kayaknya Mbak Hani udah join lagi. Oke, let's go. Ya, nanti sekali lagi saya harus kasih tahu bahwa nanti akan ada giveaway dari Malibu dan Hai Mani, Hai. welcome back. Kayaknya beneran nih Dan. Yoi, Mbak Hani, ini Hai. aku ngasih tahu dulu sama teman-teman yang udah join. Kita kan mau ngasih giveaway nih dari Malibu dan juga Vicenza, ya kan? Tapi harus ada syaratnya ya. Jadi mendingan dari sekarang aja kita omongin, tapi nanti kita ulangin lagi nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang udah gabung di sini, ya. Jadi nanti kalau mau dapetin giveaway-nya itu adalah apa namanya harus menjawab satu pertanyaan ya, Mbak. Jadi ada soal Kalau yang nanti satu akan kurang kita seru berikan. lagi, tiga. Iya, oke, 3 lah ya. Nanti kita akan kasih 3 pertanyaan, tapi berbeda-beda. Tapi ya ini pertanyaannya disimak aja dari obrolan kita. Ya. Tapi syaratnya nih Bener. sekarang teman-teman yang udah join, screenshot dulu ya untuk IG Live-nya ini. Dan gitu upload di Instastory ya. Nanti nih waktu mengupload itu langsung kasih jawaban dari pertanyaan yang nanti kita berikan. Oke. Nah, tapi jangan lupa untuk tag Malibu, tag Vicenza Official, terus tag aku juga boleh. Ayo dong. Ya, jadi kalau aku kan Instagramnya itu Fahre Zirgi. Jadi Irgi Fahrezi, jadi cuma dibalik Fahre Zirgi. Oke. Nah, nanti jawaban yang terpilih itu yang akan mendapatkan hadiah dari Vicenza Official dan juga Malibu. Oke. Itu pastinya nanti akan diposting Mbak ya. Iya Sama dong. Kan nanti IG-nya kan Malibu. kelihatan kreativitasnya. Siapa tahu pas kita lagi Ya. Iya, benar. Mbak, ceritain dong nih sekarang kita ulang lagi deh yang tadi kita mau omongin. Mbak, ini sekarang kegiatan ngapain aja nih? Maksudnya kan sekarang kan pastinya banyak yang dibatasi nih. Kegiatan di rumah pastinya kan lu lagi nih. Maksudnya walaupun ketemu sama keluarga, sama anak, lu lagi, ya kan? Nah, Mbak Hani ngapain aja nih sekarang ini? Apakah memang udah juga keluar rumah kah gitu? Jadi jujur aja sih sebetulnya dengan apa sih namanya PSBB ya. Yes. Dengan PSBB ini, dengan virus yang narsis ini, ya kan? Emang kenapa gue sebut virus narsis? Terus terang aja Gi, ini virus narsis banget. Pertama kali dia keluar itu kan cetar-cetarnya itu di pas hari raya Imlek kalau nggak salah di China ya. Oke. Terus habis itu kita gede-gedenya juga deket-deket Idul Fitri. Iya. Ya kan? Emang demen banget dia narsis. Emang sukanya kumpul-kumpul nih virus, ya kan? Sedangkan kita kan nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, dengan PSBB ini dari awal pertengahan Maret kalau nggak salah ya. Pertengahan Maret. Sekitar, ya mau nggak mau kreativitas deh yang berjalan Gi. Oh, oke. Ya kan? Kreativitas yang berjalan. Secara kantor dalam arti kata konten harus jalan, media sosial harus jalan, ya kan?
Belum lagi Iya, foto-foto iya. juga mesti jalan. Maka itu Malibu tuh membantu banget. Malibu tuh membantu Oh, banget. Jadi kalau oke. misalnya mau foto produk Mhm, atau gimana, ya kan pada mhm, saat Malibu mhm, buka, udah kirim produknya, coba tolong Malibu mhm. fotoin, ya kan? Udah tuh, oke. Oke, Mm-mm. Vicenza udah lama ya Mbak ya, foto sama Malibu? Udah lama. Foto keluarga sama Malibu. Terus kemarin anak Oke. dua-duanya itu juga lulus SD 1, lulus SMP 1, fotonya juga sama Malibu. Tapi emang bener, Oh, protokolnya itu emang bener. ya. Semuanya pakai masker, ya kan? Kalau Ah, yang jaga-jaga di depan itu ada yang pakai face shield, ya kan? ya. Terus jarak udah pasti jauh-jauhan dong kan, kalau moto kan nggak bisa deket-deket begini ya. Nggak bisa dekat-dekat, ya. Heeh, Nggak perlu juga, udah tinggal pakai tele betul, kan. Heeh. betul. Terus abis itu ya nyaman aja sih Gi, beneran asli Iya. nyaman gitu loh. Betul betul. Oke. Nah, Mbak Hmm. Hani sendiri tadi sekarang ini lebih apa namanya di Vicenza sendiri lebih mengutamakan online dong, Mbak. Aku sih udah Ya, ngecek-ngecek nih. iya, bener. Lebih Aha. mengutamakan online karena bukannya apa-apa yang sekarang berjalan itu kebanyakan juga online. Zaman dulu kalau Mhm. misalnya orang belanja, aduh kudu dilihat barangnya. Terus kalau misalnya Mhm. porselen diketak ketuk, ketak ketuk, ketak ketuk, gimana nih pecah nggak atau gimana retak apa enggak? Ya sekarang udah kagak bisa deh ya, percaya aja deh sama kita kita. Untungnya sih, untungnya Gi, tim packing Ah, juga udah belajar udah lama dari pengalaman gitu loh. iya. Jadinya masih Mbak Hani. masih oke lah. Oh. Emang Vicenza itu udah berapa tahun sih, Mbak? Aduh, berapa tahun ya? Berarti ngitung dari mulai gue kerja aja kali ya. Kapan tuh? Tahun Gue berapa tuh? mulai jadi pembokapnya bapak gue itu kira-kira 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Dan sebelum itu Iya, dia iya. udah ada. Aha. Mm-mm. Jadinya Tapi memang banyak banyak yang berubah ya sekarang, Mbak? Banyak yang berubah. banyak, Apa banyak. itu? Contohnya? Eh, Kalau zaman dulu kita tuh beriklan di mana sih Gi? Di TV, ya TV, kan? Di majalah. majalah, ya kan? Hmm, Kayak gue hmm. pertama kali ketemu sama lu aja. Kapan tuh Iya, iya, Indonesian iya. Idol pertama kali? Jujur lah. Yoi, Ingat bener, bener, banget, bener, ingat bener. banget. Untung lu Hah. awet muda loh, Gi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ya, bedanya sedikit demi zaman adik. dulu itu dagang, kita itu lebih ke Mm-mm, arah ke toko-toko, ya kan? mm-mm, mm-mm, Kita masukin mm-mm, barang ke toko-toko, kita nawarin ke toko-toko, ya kan? Terus mm-mm. perbedaannya dengan sekarang is just one click away, Iya, iya ya betul, kan? betul. Mau ngecek harga Heeh. juga one click away. Jadi Mm-mm, terus terang aja mm-mm, bener, kalau bener, bener, misalnya bener. kalau boleh dibilang sih persaingan sekarang lebih ketat ya. Tuh. Lebih ketat ya justru ya. Lebih ketat, Karena jatuhnya lebih ketat. kadang-kadang ada produk baru tapi mereka promosinya kuat, cuman Hmm, kan fisiknya itu kita harus beli dulu ya, Mbak ya. Kalau dulu betul. kan kita fisiknya harus bisa kita pegang, terus kita bisa lihat cek di toko langsung kayak gitu kan. Hmm, Kalau sekarang hmm, banyak yang bias gitu ya. betul, betul. Kalau Jadi misalnya lebih dulu susah nih. mau beli baju, nyoba dulu, ya kan? Ya. Kalau sekarang Aha. sibuk aja ngukur aja dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, biar pas gitu. Iya, 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 benar-benar. Hmm, Coba kalau kalau di ini kan tema kita kan memang beda masak dulu sama masak sekarang. Kalau hmm. menurut Mbak Hadi sendiri apa bedanya sekarang sama yang dulu? Sama-sama aja kan di dapur juga. Aku Tapi sambil minum beda ya. Gi, Lihat dong. alat-alatnya gini. Kita sama Aduh. Iya. Beda Sambil Gi, minum ya. alat-alatnya beda Gi. Hmm. Hmm. Kayak misalnya Apa dulu bedanya? kalau kita mau makan, nggak usah jauh-jauh deh, kita mau makan sabu-sabu, ya kan? Aha. Kalau Aha. kita mau makan sabu-sabu dulu, mesti punya kompor portable, mesti ada pancinya sendiri. Kalau Mm-mm. sekarang, Mm-mm. Pisensa aja udah ngeluarin tuh, cuma tinggal dicolok, ya kan? Udah deh, jadi dia panci sabu-sabu ringan, hanya perlu listrik. Jadi buat Oh orang-orang yang iya? pada fobia kompor, ya kan fobia menyalain kompor, udah nggak perlu Ah, takut. Cuma tinggal iya, iya, colok, iya. Iya, benar-benar benar. Kalau dulu kan takut ibaratnya kena gasnya hmm, meleduk gitu kan. hmm, hmm. Kalau sekarang nggak Kalau usah dulu takut masih gitu ya. pakai gas, kalau dulu gue masih ngerasain loh, apa itu kompor yang pakai minyak tanah tuh yang pakai sumbu-sumbu satu-satu. Ih, Nah, tuh. kotor ya tangannya Bener. kotor, Mbak ya. Iya kan? Nyalainnya aja udah mesti pakai teknik. Iya, benar 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 benar. Kalau sekarang kan memang udah tinggal listrik semua kan. Iya.
Terus kalau misalnya zaman dulu bumbu instan masih jarang. Iya benar benar benar. Kudu ngulek, ya kan? Kalau misalnya mau ke pasar zaman dulu, bumbu bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning. Lah sekarang mau masak rendang aja cuma satu paket ceritanya. Iya kan? Iya benar benar benar. Benar sih, Mbak. Benar, kalau dulu kan kita bikin bumbu tuh harus satu. Kalau sekarang kita nyari, oke, mau buat ini udah ada gitu, udah disediain langsung kan, sayur asem atau apa udah Betul. tinggal beli ininya kan, bumbunya aja kan. Betul. Mau apa lagi sih yang nggak dimudahkan sekarang, Gi? Ya, benar. Kalau untuk kita jadi lebih mudah ya, Mbak ya. Tapi Betul. untuk generasi yang sekarang nih kayak anak-anak kita, mudah sih, tapi kalau aku berpikirnya ini agak sedikit harus dijagain, kalau nggak membahayakan untuk mereka. Karena terlalu mudah kan. Setuju. Hidup. Setuju. Ya? Setuju. Kemarin juga baru ngobrol sih, Gi, masalah terlalu mudah hidup ini buat anak-anak zaman sekarang. Dulu-dulu masih berpikir begini, ya udah kalau gitu kita ajarin aja yang susah gitu kan ya. Tapi apakah zaman bakal balik ke zaman yang lebih susah? Kan ya enggak. Makin lama makin mudah, ya kan? Kalau misalnya nggak usah jauh-jauh deh kayak Malibu deh dulu. Dulu foto pakai roll film. Iya betul. Iya kan? Krek. Betul. Kalau gagal tuh film kebakar kebuka dikit aja, ya angus filmnya kagak jadi, ya kan? Fotonya nggak jadi. Kalau sekarang mau 1000 kali jepret, ya terserah asal baterainya kuat. Iya, bener nggak begitu, bener, ya kan? bener. Emang zaman sekarang lebih mudah. Anak-anak sekarang itu juga kebanyakan berasa nggak sih, Gi, mikirnya tuh lebih instan. Lebih instan. Nggak, tapi menurut Mbak Hani sendiri, itu membahayakan mereka atau biarin aja, Mbak? Ya emang udah zamannya, Gi. Betul, tapi maksudnya perlu nggak mereka untuk belajar lagi dari yang kita alamin dulu? Menurut Mbak Hani? Nggak perlu. Nggak Menurut perlu, aku nggak perlu. Karena? Salah satu contoh aja ya, kita ngambil contoh masak ya, Gi ya. Masak nih. Kalau dulu istilah katanya kita mau masak, anak saya tuh kebetulan suka banget sama kue tiaw goreng. Oke. Kalau dulu kita mau masak kue tiaw goreng, kita kudu ke pasar, beli kue tiaw basahnya dulu. Oke. Beli bahan-bahannya dulu. Sekarang kue tiaw kering aja udah ada. Jadi udah kagak perlu yang namanya ke pasar. Kalau toh kita mau nyari kue tiaw basah pun, Gi, ya kan? Ya elah, Pak Gojek, tolong dong ke pasar beliin saya kue tiaw. Dia cuma tinggal nunggu doang. Gitu. Iya, benar. Itu dia. Jadi emang zamannya udah berubah ya, Gi. Iya sih memang. Aku juga setuju sih, Mbak. Maksudnya gini, mereka sekedar tahu boleh, tapi maksudnya belum tentu juga mereka harus merasakan apa yang kita rasakan dulu lah. Oke, nih aku tadi tertarik sama Mbak Hani bilang nih, dulu waktu aku jadi pembantu dari papaku, ya kan, di Vicenza, itu maksudnya gimana sih, Mbak? Jadi pembantunya papaku tuh maksudnya gimana? Jadi gini ya, sebetulnya papaku ini kan orangnya itu otodidak semuanya, ya. Papaku itu dari pengalamannya itu punya toko kelontong lah istilah katanya di pasar Senen. Terus punyalah, orang zaman dulu kan punya cita-cita. Gue nggak mau kalau misalnya memang nanti punya anak, kepengen deh anak itu sekolah tinggi bisa bantuin gue kerja. Tapi masa iya sih kita jaga toko terus, kata si papa. Toko kios kecil gitu kan. Ya nggak salah juga sih, semuanya kan itu penuh perjuangan ya. Akhirnya disekolahin lah kita dari kuliah, dari SD, SMP, SMA, segala macam kuliah. Kalau zaman dulu kan kuliah itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, it's a privilege. Benar nggak sih, Gi? Nggak semua orang kan, gitu loh. Nggak semua orang. Dia bilang katanya, ya udah deh, lu sekolah, nantinya lu bantuin gue. Itulah kata-katanya, pembokatnya bokap gue. Terus abis sekolah, kita dikuliahin. Ya kan, kita bertiga tuh dikuliahin. Dikuliahin begitu pulang kuliah, belum nyampe tuh ijazah. Belum sempet tuh ijazah dipegang, ya kan? Dia udah ngomong begini, udah waktunya ini ya, bayar balik, kata dia gitu. Hah? Bayar balik? Iya, investasi gue mesti balik dong, kata dia gitu. Oh, jadi oke. Jadi suruh kerja tuh ya? Jadi dia tuh kayaknya udah punya planning, ya kan?
papa tuh kayaknya udah punya planning, cita-cita. Waduh, nanti kalau misalnya anak-anak gue udah selesai lulus sekolah, berarti gue akan semakin mudah pensiun, apa segala macam. Eh, ya itu yang terjadi. Jadi ijazah belum kering aja, belum nyampe di tangan aja, bokap udah ngomong begitu. Nanti lu bantuin gue ya, gue tuh pengen bikin brand begini, 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 begini. Terus ya mintalah sama bokap, kasihlah aku pengalaman kerja dulu sama orang lain, ya kan? Jadi punya pengalaman. Iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Oh oke. Terus Ya udah, jadi ya udah akhirnya masuk ke kantor, ya kan? Sorry kalau misalnya orang-orang sampai punya pikiran, wah enak dong yang punya papa mamanya apa segala macam. Kebetulan memang waktu itu kantor juga masih kecil, kita juga cuma bertujuh atau berdelapan gitu loh. Kirain udah langsung enak nih dapat posisi empuk kan ceritanya gitu ya Gi. Oh, mohon maaf, tidak. Saya disuruh nyeles dulu ke Pasar Jatinegara. Oh iya, oke. Yes. Oke. Nenteng-nenteng panci, ya kan? Nenteng-nenteng panci ke Pasar Jatinegara, nenteng-nenteng panci ke Pasar Senen, ya kan? Nawarin barang, nggak boleh malu juga ngakuin gitu kan ya. Oh, aku anaknya si Anu gitu, nggak. Ngomongnya juga cuma sales gitu kan ya. Diomel-omelin dulu, belajar nagih dulu, nunggu dulu di toko orang, nungguin bayaran gitu ya. Itu berjalan lumayan tuh. Agak lama juga, sekitar 3 tahunan. Keliling-keliling deh. Okay. Mau pasar mana sih, Gi? Mau pasar di Makassar, mau pasar di Kendari juga udah pernah, Gi. Oh iya? Oh hebat. Jadi Mari, ini menderita. Iya. Kan awalnya menderita dulu. Memang semuanya kan mulainya harus dari nol dulu. Enggak, tapi Mani, tandanya awal mulanya Vicenza itu memang dari Senen itu, dari toko di Senen itu. Dari toko, iya. Jadi bokap itu kan dulu jualan barang-barang kelontong ya, barang-barang rumah tangga. Dari dulu memang kita itu berkutat di barang-barang rumah tangga. Oke. Terus akhirnya ngebangunlah Vicenza. Yes, betul. Jadi boleh dibilang juga itu dong, apa maksudnya, cikal bakalnya itu yang dari Senen itu? Toko yang di Senen cikal itu? bakalnya itu dari rumah. Oh oke. Dari rumah. Jadi pada saat kita mulai mau membangun brand itu, ya kita punya satu kamar yang nggak dipakai, ya itu jadi kantor gitu loh. Kantor itu kalau pagi jadi kantor, kalau malam jadi tempat tidur. Oh ya? Serius? Berberapa tuh? Saya bertiga sama adik-adik saya. Jadi Mbak Ani nomor satu nih, nomor satu. Iya, saya nomor 1, betul. Oke. Sekarang kalau Vicenza sendiri udah ada berapa banyak macam apa namanya barang sih Mbak? Kan memang ada peralatan masak, ada peralatan minum, dekorasi, wadah penyimpanan, alat dapur, ya kan? Terus ada kalau Horeca itu apa? Kalau Horeca itu ada line kita yang baru, Gi. Jadi kita pada saat itu tuh kepengen yang namanya ngasih tahu gitu loh, bahwa sebetulnya Vicenza itu bisa yang namanya OEM. OEM itu berarti customize. Customize, oke. Jadi kalau misalnya buat hotel, buat restoran, buat cafe yang pengen customize, ini loh kepengen piringnya tuh seperti ini, kepengen piringnya seperti ini, pengen gelasnya tuh ada tulisan ini, kita tuh bisa. Iya. Aku tadi ngeliat tuh, ngeliat di Vicenza. Wah ini bagus nih, maksudnya orang-orang yang mau bisnis, mungkin teman-teman yang ada lagi join di sini, mau bisnis khususnya mungkin apa restoran kayak gitu-gitu kan, jadi bisa customize ke Vicenza gitu ya. Oh ini apa namanya piringnya jadi beda dari yang lain lah gitu ya. Betul, misalnya, mau piringnya nggak bulat bundar, mau segitiga bisa. Wih mantap. Ini yang paling baru, Mbak. Sekarang. Tergantung permintaan. Kenapa? Ini yang paling baru sekarang. Horeca ini? Sebetulnya udah berjalan 2 tahun. Kita udah ada beberapa brand yang sebetulnya memakai produk kita, gitu loh. Jadi kayak digandeng gitu. Oh, oke. Kalau sama Malibu sendiri itu dari tahun berapa? Aduh, udah lama ya, Gi. 15 tahunan ada kali ya, Gi. Kayaknya aku juga belum kan tuh. Oh iya? Iya. Aku belum ada di situ dulu. Malibu itu kan udah lama banget. Dari tahun berapa ya, Gi ya? Malibu itu ya? Iya. Lah, Malibu sudah lama banget. Cuman aku aja sama Malibu dulu pernah kerja di Malibu tuh tahun berapa ya? Tahun
Aduh, kok aku lupa ya. Dulu aku lupus itu tahun 99, Mbak. 99. Tapi sebelum itu, sebentar. Tahun 95 aku baru masuk ke dunia entertainment. Oh. Terus deh gitu, tahun 96 akhir, sekitar Agustus kalau nggak salah, aku pergi ke Malaysia. Aku sekolah di sana, Okay. terus deh gitu, balik ke Jakarta, waktu itu tahun 99. Terus nggak lama, aku ke entertainment lagi, terus nggak lama aku dapat si lupus itu. Berbarengan juga aku ada di Malibu. Lupus tuh film pertama, Gi? No. Kalau lupus itu udah yang kesekian. Kan aku waktu tahun 95 tuh ada Ponok Pak John, Oh. ada Kaca Benggala, ada beberapa lah sebenarnya. Cuman yang kebetulan booming memang lupus. Oke. Jadi ini ya, eranya Rian Hidayat digantiin sama Iggy. Ya kalau aku kan sinetron, kalau Rian Hidayat kan itu filmnya. Oh. Jadi maksudnya kalau yang versi filmnya lupus itu ya Rian Hidayat. Kalau aku kan sinetronnya. Nggak apa-apa lah, sinetron lebih panjang, Gi. Beda era, Mbak. Eranya aja beda, ya kan? Kalau jadi dulu kita pernah ngerasain film, sekarang sinetron. Terus sekarang ini sinetron udah stripping. Aku itu bukan era aku lagi tuh sebenarnya. Karena aku waktu sinetron itu beralih ke stripping, aku itu udah alih profesi ke hosting. Oh. Ya gitu. Okay. Mati. Maaf. Lampunya aku mati. Sebentar ya. Oh, gak apa-apa, Gi. Rancak ya. Takut gak kelihatan. Sorry. Oke. Mbak, tadi Mbak Hani bilang, katanya Mbak Hani dulu sempet kerja dulu nih di tempat orang gitu kan. Itu kerja sebagai? Waitress. Oh iya? Perusahaannya? Waitress, jadi restoran bartender, ya kan? Oh. Ya, apa aja yang bisa, ya maksudnya untuk pengalaman. Kebetulan gini loh, Gi, waktu dulu sekolah, kebetulan kan waktu itu Krismon. Oh, 98 dong? 97, 98 kan waktu itu Krismon. Jadi, ya namanya umur-umur segitu kan hobinya apa sih? Pengen tetap beli-beli, tetap pengen begini, tapi kan nggak mungkin selalu minta ya. Otomatis sebetulnya sih dari dulu itu udah kerja tuh. Mau kerja, mau waitressing, mau bartender, mau di belakangnya kafe, ya kan? Ya oke, sampai akhirnya bisa jadi kasir lama-lama gitu kan ya. Namanya nyoba-nyoba kerja, ya diomelin orang juga. Apalagi waktu itu zamannya saya sekolah itu banyaklah huru-hara politik lah ceritanya ya. Betapa Indonesia tuh begini, Indonesia begitu. Jadi kalau misalnya lagi pas ngeladenin orang, dari mana? Dari Indonesia. Negara kamu itu ya. Gitu kan. Ya kita mesti diem aja gitu. Mbak Hani ini ngomong waktu itu mesti jadi bartender, jadi waiter. Itu di mana, Mbak? Maksudnya sekolah di mana? Kebetulan sekolahnya di Australia. Oh, I see. Oke. Terus jadi bukan di Indonesia ya. Jadi maksudnya memang di sana kan. Saya kuliah di Atmajaya dulu. Oh, ambil jurusan? Manajemen. Oh, ambil manajemen. Terus S2 pindah ke sana gitu? Kagak sampai S2. Oh, oke. Sebetulnya saya nggak suka sekolah, Gi. Oh, terus jadi? Jadi sekolah itu setor nilai, kudu harus ada batasannya kan dari bokap nih. Kalau misalnya mau tetap sekolah, batasan nilainya harus gitu. Jadi serasa kayak kerja, ngejar batasan. Mau gimana caranya supaya gue tetap disekolahin, tapi batasan nilainya harus segitu gitu loh. Oh, yang penting membahagiakan orang tua gitu ya? Iya, yang penting jangan diomelin aja deh. Duh, pusing kalau diomelin, pusing. Tapi kan itu dulu dong, Mbak. Maksudnya sekarang kan pasti akhirnya udah mikir kan kita kan. Maksudnya dalam arti gini, dulu tuh kita kayaknya mikir ke orang tua tuh seperti ini gitu. Sekarang kita udah jadi orang tua loh, Mbak. Berasa ya? Iya loh, banyak ininya loh, Gi. Banyak banyak kayak ditabokin gitu loh. Ditabokin sama pengalaman dulu. Tuh, lu dulu begitu sih gitu. Iya, benar. Mbak Hani itu anak berapa sih? Iya, ternyata ngadepin sendiri pahit, Cin. Iya, betul. Anak berapa sih, Mbak Hani?
2. 2. Umur? Mm-mm. Umur? Satu umurnya 15, satu umurnya 12. 15 sama 12. Laki perempuan? Laki perempuan. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Wah. Terus udah ini, tapi kalau udah umur segini sih udah nggak terlalu pusing dong. Pusing. Pusingnya beda ya? Apa kalau misalnya pusingnya apa? Minta Pusingnya izin. beda ya. Kalau teenager tuh pusingnya lebih beda ya, Gi ya, kayaknya. Kenapa? Kalau lu Pusingnya gimana, apa? Gi? Anak berapa, Gi? Anak kan 3 kalau aku. Laki semua. Mm-mm. Yang paling pertama itu kelas 3 SMP. Yang Mm-mm. kedua itu kelas 1 SMP. Yang paling terakhir itu kelas 5 SD. Nah, Untung cuman lu ngomong masih bayi. Udah lu ngomong, yang ketiga masih bayi. Bisa-bisa produk kayak PSBB tuh. enggak lah, jangan dong. Nah, tapi kalau yang sekarang dibilang pusingnya sih, jadi sebenarnya gini. Yang bikin aku pusing sebenarnya keadaan sih, Mbak. Jadi gini kan sekarang ini sebenarnya anak umur segitu kan lagi apa ya? Lagi masanya mau sosialisasi kan. Masanya dia pengen tahu apapun gitu. Jadi kayak dia kan sekarang sekolah di rumah, melakukan kegiatan apapun di rumah dan lain sebagainya. Adalah sekali-sekali tuh dia tuh yang minta izin untuk keluar, walaupun naik sepeda gitu kan. Aku mau ngelarang dia gimana ya? Jadi kalau ngelarang dia juga nggak tega, tapi kalau misalnya nggak dilarang, kita kan jadi sendiri was-was kan. Maksudnya aku harus interogasi. Kamu mau kemana? Terus sama siapa? Kalau naik sepeda rutenya kemana? Jadi akhirnya harus lebih detail gitu. Kayak tadi aja dia mau keluar nih, kan kebetulan aku tinggal di kompleks, mau pergi naik sepeda gitu kan. Dia kan ibaratnya belum terlalu expert lah untuk naik sepeda ke jalanan gitu kan. Ya aku harus ini. Sebenarnya harus interogasinya itu karena once dia keluar, dia akan ketemu orang. Betul. Bener kan? Kalau ketemu orang kan itu kita yang sebetulnya harus bikin agak kita sedikit ini ya. was-was nih. Iya. Cuman jadi aku Benar. apa ya, gimana sih prihatin gitu. Prihatin sama mereka. Prihatin karena apalagi anakku yang kelas 1 SMP ini. Karena kan dia baru kelas 1 SMP nih, dari SD ke SMP kan tadi teman-teman baru kan. Sekolahnya juga baru. Tapi dia nggak punya kehidupan baru di sekolah yang kayak yang normalnya gitu. Cuman kayak gini aja nih. Iya, benar. Itu terjadi juga sama anak aku yang kedua. Dia baru lulus SD, baru masuk 1 SMP. Udah pindah sekolah, dari sekolah internasional ke nasional, ya kan? Pelajarannya beda semua. Tapi ya mau nggak mau diajarin lah, mau bagaimana? Mau ya memang hidup tuh seperti ini ya, mesti dilewatin, nggak bisa dilawan juga. Yang kasihan tuh anak laki aku, karena dia itu soalnya orangnya sociable banget. Hobinya main basket, tiba-tiba nggak bisa main basket, pusing tuh dia. Karena mungkin endorfinnya nggak tercipta ya. Sampai akhirnya pikir-pikir, ya udah deh, kita geret aja deh itu ring basket, mau dari manapun ya kita giring, kita taruh aja depan rumah. Yang ada, dia jadi kenalan sama teman-teman satu komplek, tapi cuma bertiga. Satu anak kuliahan, satu menjelang kuliah, dan dia anak baru lulus SMP kelas 3. Untungnya badannya setara. Ya udahlah mainlah mereka bertiga. Nah, terus kita bikin aturan. Kalau misalnya memang, Mami, boleh nggak sih mereka main ke rumah? Boleh, tapi kamu tanggung jawab. Gimana caranya, Mami? Kamu rapid test itu semuanya. Oh, serius? Sampai harus rapid test? Serius. Parno, Gi. Iya sih. Kata gini, sorry ya, bukan maksudnya kita takut kena virus, bukan. Siapa tahu kalau kita sebetulnya nularin. Jadi sama-sama aja, biar fair gitu loh. Jadi ya, saya kontak mamanya. Biasanya saya bilang, sorry ya, anakmu mau ke rumah. Boleh nggak di rapid test dulu, biar sama-sama happy. Nanti anakku juga di rapid test. Jadi kan kita sama-sama punya hasil rapid test. Oke, bagus banget, kata dia gitu kan ya. Ya udah, jadi berburu rapid test yang agak-agak ini deh, agak grosir ya kan. Iya benar. Kalau mereka kan juga nggak bisa bersosialisasi, Gi, abis. Belum lagi diajakin sama mamanya masak terus.
Oh, iya 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 Iya. iya iya iya. Ayo masak, mumpung masak itu life skill. Ayo belajar masak. Ya udah deh, oke. Karena kan saya juga harus bikin konten, gitu loh. Oh, oke 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 oke. Karena Jadi ini ada ini yang laki-laki, sorry Mbak, yang laki-laki yang diajakin laki-laki, masak. yang perempuan nggak masalah. Kalau waktunya Oke. memang ngosek WC, ya kita ngosek WC. Kalau misalnya memang waktunya masak, ya kita masak, gitu loh. Walaupun Iya dengan iya iya iya. 1001 macam alasan ya, Tapi gitu. bener loh Mbak, aku sih setuju loh ya, kalau untuk masak tadi itu ya. Mhm. Life skill. Ya. Setuju Aku gimana, aku sih sebenarnya setuju, maksudnya tadi yang untuk masak-masak itu nggak hanya laki dan atau perempuan gitu. Karena profesi masak itu untuk laki-laki itu seksi loh. Setuju nggak? Setuju banget. Ya kan? Setuju banget. Laki-laki. Suami saya denger nggak sih ini? Nggak, soalnya setelah aku lihat-lihat gitu ya, banyak loh koki itu kan sebenarnya chef itu banyak kan laki-laki kan dibandingkan perempuan. Kalau gue bilang sih banyak yang laki-laki ya, cuma karena peralatannya berat kayaknya tuh, Ya, itu katanya. Aku juga waktu itu pernah nanya kan. Hmm. Kebetulan kan adekku itu tukang masak, Mbak. Jadi adekku kan Oh. perempuan. Nah, Heeh. terus dia punya suaminya itu tukang masak. Dan akhirnya mereka bikin restoran sekarang ini. Nah, cuman Oh. kalau adekku ini yang perempuan, dia lebih suka bikin apa? Kue kayak gitu-gitulah. Makanan yang Hmm. ringan-ringan. Tapi kalau Mm-mm. suaminya, dia bikin steak apa gitu. Jadi main course tuh Oh. dia. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. chefnya itu dia, Iya, iya, chefnya iya. dia. Oh, Aku oh, tanya sama dia, kenapa chef itu banyak laki? Iya, jadi masak itu bukan pekerjaan ringan sebenarnya. Jadi memang, makanya kenapa? Heeh. memang benar. Jadi waktu pas PSBB kemarin, karena satu saya mesti bikin konten, kedua Ya. saya juga pas kan ketemu libur anak-anak ya, Mhm, mhm, ya kan? Eh, mhm. Kalau misalnya tuh janji kata Cindy, janji cintanya Ya. adalah aku akan memberikan kamu masakan enak seumur hidup buat kamu. Oh, ini ada sumpah perkawinan baru nih Siapa ini? kayaknya, Heeh. Ini hmm. Oi, Mbak, oi. sorry, tadi putus nggak? Biasa ada Oh, telepon masuk. sebentar, sebentar, heeh, sebentar. Ngeselin nih. Jadi waktu pas liburan anak sekolah itu udah mati gaya beneran, beneran mati gaya. Ah, Ya kan? Mati gaya ah, dalam arti kata ini anak-anak mesti dikasih kegiatan apa lagi ya? Kalau enggak kan cuma nonton dan nonton dan nonton, ah. ya kan? Benar-benar. Diajak berkebun saya juga nggak bisa, ya kan? Diajak muter-muter komplek juga udah sampai rumahnya udah hafal, rumahnya siapa gitu kan ya? Ya udah akhirnya buat ngisi konten udah deh kita belajar masak aja yuk bilang gitu. Jadi ya sambilan belajar masak, ya sambilan bikin konten, sambilan juga mereka tuh mengerti proses makanan itu nggak cuma ada langsung di atas meja. Iya, iya betul betul betul. Mbak Hani Ya sendiri tuh kan? suka masak apa nggak sih? Suka, Suka. suka, suka. Expert. eh Expert kalau misalnya di dapur saya sendiri expert saya. Enggak, soalnya kan memang ada perempuan yang memang ya dia nggak passion sih masak, Mm-mm. ya kan? Maksudnya karena apa ya? Secara natural dia perempuan menikah punya anak akhirnya mau nggak mau kan Mm-mm. turun Mm-mm. ke Mm-mm. dapur untuk masak. Tapi kalau ngebandingin sama kayak misalnya gini, adikku deh yang Mm-mm. perempuan tuh, Mm. dia memang passion sih Mbak. Jadi Nah, aku bisa bedain mamaku tuh ya. Mamaku tuh memang passion. Dia tuh kalau mm. nyobain makanan tuh harus di restoran gitu. Hmm, oh ini pakai ini nih, pakai ini nih, pakai ini. Nanti dicontek sama dia sampai Mm-mm. dia Mm-mm. bisa nyoba apa bikin gitu. Apa namanya? Mirip lah gitu ya. Sama Itu banget sih hebat. enggak. Nah, Mbak Hani, Itu hebat. Itu Mbak berarti Hani lidahnya tipe itu udah terlatih. iya 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 iya. Tapi Mbak Hani menurut Mbak Hani sendiri kalau masak tuh susah apa enggak menurut Mbak Hani? Masak itu yang penting mau, Yang penting mau, Oke. Okay. ya kan? Jadi untuk para wanita, walaupun wanita, pria, anak muda, anak sekarang, para perempuan dan para laki-laki,
saya kasih ya tips and triknya. Apa tuh, Kalau Mbak? misalnya masih kepengen, ya kan, ini tips orang tua zaman dulu nih ceritanya ya kan. Kalau misalnya memang bisa, pada saat punya anak, belajarlah masak. Mhm. Walaupun cuma ceplok telur atau cuma bikin sayur sop, bikinlah sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu hari nanti anakmu itu sudah menikah semuanya, dia akan pulang cuma pengen masakan mama atau papa. Iya. Bener, bener, bener. Bener gak sih? Bener, bener. Kadang-kadang kan kita Bener, kangen ya. Mamanya bener, Irki bener. kan bisa masak nih. Kadang-kadang suka kangen gak sih? Bener. Aduh kepengen deh dimasakin sama si mama gitu kan ya. Iya, Iya kan? iya bener. Jadi Heeh. kuncinya ya coba di situ. Gak apa-apa, masak sesuatu yang simple, cuma satu macem aja. Tapi expert di situ, sudah. Itu kuncinya, digembok deh. Itu yang akan membekas ke anak-anak ya, Mbak ya? Yes, bener. Oke, Bener. kalau Karena, menurut Mbak Hani nih, hmm, masakan mama yang Mbak Hani paling ingat apa? Dari sekian banyak masakannya yang Mbak Hani paling ingat. Membekas lah, paling tidak membekas. Aku nyokap ya. bisa, kalau aku sih bisa. Apa Aku tuh? dulu ya. Kalau lo apa, Gi? Kalau aku tuh terkenang sama masakannya dia. Itu tuh dia suka bikin apa namanya sup kacang merah, ya kan? Yang Brandebon. manis itu tuh. Jadi bukan. Dia Brandebon ada lagi. Jadi Oh. dia jadi ada Brandebon. Kalau ini sup kacang merah tapi manis. Nah, Oh. yang paling uniknya adalah kalau dia bikin sup kacang merah itu selalu banyak dia. Karena Mm-mm. kalau sup kacang merah itu nggak habis, kan Mm-mm. lama-lama airnya kan surut tuh, Mbak. Ya, ya, ya. Ya kan? Nah, setelah itu dia bisa bikin makanan baru dari sup kacang merah itu. Jadi sup Ah, kacang merah itu digoreng lagi sama dia, mm, terus itu si kacangnya itu jadi agak garing gitu. Dan itu enak mm. dimakan pakai nasi. Itu Jadi, terkenang tuh. Sampai almarhum papaku itu paling suka makannya itu tuh. gimana ditulisin resepnya terus saya coba gimana? Iya tuh aku juga pengen pengen minta ke mamaku tuh. Ada yang ingat nggak masakan dari mama? Mesti di videoin tuh kalau masak sekarang, Gi. Iya sih Jujur bener. ya, mamaku Heeh. itu masak apapun tuh sebetulnya memorable. Tapi yang Ah, oke. saya nggak pernah bisa nolak kalau mama saya itu masak kari bihun pakai kari ayam pakai bihun. Kari ayam pakai bihun. Widih. Itu yang paling terkenang ya. Enak banget, enak banget, enak banget gitu loh. Itu sampai terus terang aja teman-teman aku tuh yang chef gitu kan ya, yang Hmm, kadang-kadang hmm, hmm. kalau mereka sempet lah merasakan masakannya mama gitu ya, pasti, pasti sampai ngomong begini, Mbak, kapan kira-kira masak lagi si mama, kata dia gitu. Karena emang mama itu selama selama hidupnya aku nih ya, walaupun dia bekerja, dia tuh masak tuh setiap hari. Ah, karena sebenarnya tiap hari juga itu masakin buat anak-anaknya dan juga ya untuk keluarganya kan Betul, karena sebenarnya. papa nggak mau makanan terlalu banyak makanan luar, papa maunya makanan masakan mama. Ah, iya 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 iya. Mbak Hani ada nggak resep yang akhirnya bisa di resep yang nurun ke Mbak Hani? Ada. Atau Kak? Ada? Ada. Hampir semuanya. Jadi caranya mama ngetes itu adalah dia bawain makanan, ya kan? Terus Ah, aku suruh ah. nyobain, sama kayak mamanya Irgi. Aku disuruh Oh. ngomong sama dia, Aha. ini bahan makanannya apa aja. Oh. Nanti begitu aku Oh. udah nyebutin, ya kan? Ini. Oke, kalau udah bener, ya udah dia nggak akan ngasih tahu caranya. Dia cuma ngomong begini, ya udah lo masak, lu udah mesti tahu, kata dia gitu. Bawang putihnya kapan, bawang merahnya kapan, ininya kapan. Oh, gitu. Jadi Oke, wah, caranya Wan. dia ngajarin itu adalah kita ditantang dulu. Ditantang dulu untuk tahu bahan. Ya, ha. Bahanmu udah pas di mulut, ya kan? Nah, mikir deh cara masaknya. Nanti begitu aku masak, dia ngeliat hasilnya, dia ngomong gini, oh pasti lu masukin telurnya sebelum ini ya? Atau sesudah ini ya? Tahu, Gi. Oh iya. Oh, kalau Canggih orang deh. jago masak. Ini Mani tadinya kalau gitu jago masak dong.
One day boleh lah aku nyobain masakan Mbak Hani. Boleh, boleh. Dengan senang hati. Aku tuh memasak tuh, jujur ya, buat saya memasak itu adalah therapeutic. Stress healing. Apa? Stress Oh, healing. stress healing. Iya, benar-benar. Karena masak itu kan proses Kalau ya. aku masak, Kita harus konsentrasi. Pada saat kita berkonsentrasi seperti itu, masak ya. Nah, itu mungkin kesamaannya masak dulu sama masak sekarang. Mungkin bukan bedanya. Itu adalah prosesnya, Gi. Iya, Proses dari benar-benar. awal, dari nyiapinnya sampai udah jadinya. Maka itu pada saat kita selesai memasak dan makanan itu kita dihargai sama orang, Gi. Wow, itu achievement, tau gak sih? Priceless lah ya. Betul. Terus kalau ngeliat mukanya orang gitu pas makan, aduh enak banget. Udah, lu besok mau makan apa lagi? Gua masakin. Rasanya tuh nggak ada nilainya gitu, Mbak ya. Nggak ada. Kalau Itu aku yang bikin kita disuruh tuh masak, pengen belajar lagi, dan belajar lagi, dan belajar lagi. kalau aku disuruh masak malah jadi stres. Kebalik ya, Gi. Aku soalnya gini, nggak, karena gini, benar kata Mbak Hani, pas kemarin pandemi kan memang nggak banyak kegiatan. Nah, salah satu hal yang memang aku cobain itu adalah masak memang. Nah, jadi anakku yang, ya anakku juga semuanya akhirnya buka YouTube tuh. Kita coba yuk bikin ini. Kemarin tuh kita mau buat, awalnya rumbol, ya kan. Berkali-kali kita bikin rumbol. Terus kemarin aku pengen bikin apa ya, lupa tuh sampai apa ya waktu itu. Lupa aku mau, bikin, Mbak, apa sih, nougat ya? Nougat. Iya, nugat. Ya, terus dia gitu, itu di YouTube tuh kayaknya kok gampang banget gitu loh. Begitu kita cobain, ya ampun, gak jadi-jadi sampai detik ini. Gak apa-apa, kuncinya itu nyoba lagi. Dan jangan satu resep, Gi. Cobain beberapa resep. Iya, bener. Emang harus ini ya, apa namanya, harus diulang-ulang terus, bener. Betul. Istriku juga sama. Ya emang kalau mau masak gitu katanya. Jangan sekali, kalau nggak akan sekali jadi langsung ya maksudnya bisa ketemu katanya gitu. Harus berulang lagi kan. Istri bisa masak, Gi? Karena dia mau nggak mau sih sebenarnya. Dulu dia orang kantoran, Mbak. Berarti Dia mulai sama, sekarang ya. setiap kali dia masak, ya kan? Mau rasanya A, B, C. Oh enggak, kalau iya. Kalau sekarang ya memang apa namanya, dalam arti aku sih cocok sama masakannya istri, karena memang apa namanya udah terbiasa kan. Kalau dulu kan masih orang tua kita patokannya gitu, tolak ukurnya itu orang tua. Tapi kan sekarang udah berapa puluh tahun, udah lama lagi nggak pernah ngerasain masakan orang tua. Terakhir makanan mama tuh apa ya kemarin dia? Paling dia bikin apa tuh? Pisang goreng. Mama sih udah nggak pernah ke dapur lagi, Mbak. Kasihan dia. Ya udah dicatetin aja resepnya, hitung-hitung kan biar dia mengingat lagi. Iya, benar. Heritage loh Iya, itu. Baru dengar loh saya sup kacang merah manis, abis itu kacangnya digoreng lagi. Saya lagi mikir aja terus-terusan itu. Coba Mbak Hani bikin deh kalau kayak gitu. Mbak Hani gimana mau bikin, kagak punya bayangan, Gi. Enggak, jadi sup kacang merah itu pokoknya yang aku ingat tuh ada tomatnya, ada apa sih, daun serai kali ya. Seledri kali ya. Tapi rasanya itu bukan gurih, Mbak, manis dia. Dia manis. Kan ada yang gurih. Kalau yang gurih itu kayak Brennebon itu kan gurih kan. Iya. Kalau ini enggak, ini rasanya manis. Jadi sup kacang merah itu ada beberapa. Jadi dia selalu buat tuh ada yang manis, nah atau yang gurih. Kalau yang gurih itu pakai daging biasanya sama dia. Dimasukin daging lah gitu. Nah, kalau ini beda nih. Yang ini memang beda nih. Almarhum papaku tuh paling suka besok banget. Coba tolong ditanya. Coba. Iya, bener. Nanti kita sharing. Ya kan, itu resepnya apa, ini resepnya apa, nanti kita sharing. Iya, bener. Mbak, ini jadi tuh. Jadi pertanyaannya apa nih, Gi? Hah? Oke, kalau dari aku. Gi? Toko kelontong
dari orang tuanya Mbak Hani waktu dulu itu di daerah mana? Sedap. Satu ya. Jadi Philovers ya kan, para Philovers, fansnya Malibu 62 Studio. Pertanyaan pertama adalah, silakan Irgi. Toko kelontong orang tuanya Mbak Hani Mm-mm. itu dulu di daerah mana? Oke. Oke. Mm-mm. Kalau Oke. aku pertanyaannya, boleh ya Gi, mengenai Malibu Boleh. aja ya. Boleh. Malibu itu, pusatnya itu, studionya di mana? Cakep. Itu informasinya bisa di browsing, bisa juga gampang kalau sekarang saya nyari informasi kayak gitu. Yes. Itu di daerah mana? Kalau perlu jalannya, iya, itu makin komplit, disebutin. chance-nya makin besar. Betul. Ya. Terus, tadi dulu itu ada D, Yami, aku jawab ya. Silakan jawab. Nggak bisa. Tapi jangan nanti sekarang. dulu jawabnya, nggak boleh sekarang. Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi caranya, jadi ini capture dulu nih, IG Live-nya di capture ya. Nanti begitu sudah di capture, jawabannya itu tolong diposting di Instagramnya masing-masing. Nah, nanti pada saat waktu diposting, tolong tag Vicenza Official, Malibu 62 Studio, dan juga Fahre Zirgi. Fahre Zirgi itu nama aku. Instagramnya aku. Jadi ada ini. Wow, itu dari Vicenza. Dan ini dari Malibu. Oh ya oke. Ya, itu dari Malibu. Ada diary. Ya. Terus ada ini dari Vicenza, tapi motifnya nanti random ya. Tuh ada tutupnya. Ya. Bisa dibuka, bisa tuh, udah dibantuin tuh. Tuh dibantuin tuh sama Vicenza tuh. Iya, tiga orang terpilih akan mendapatkan hadiah spesial. Betul. Nah, pertanyaan Iya, jawabnya nanti aja ya, Mbak Ina. Ya. Oke, yang ketiga apa? Pertanyaan ketiga, aduh apa ya? Nanti kalau misalnya saya nanya ini yang belum nyimak nanti nggak bisa jawab. Dari tadi kan udah ada nanyain rambutnya Kak Hani warnanya seperti ini, ya kan? Coba, ini terinspirasi dari mana si tukang cat rambut ini? Tadi saya sebut Logi. Oh ya? Coba, ada yang nyimak nggak? Ayo, ada yang nyimak nggak? Jadi jawabannya ya harus kreatif deh. Makin kreatif itu makin catchy. Karena nanti ya tim yang akan memilih itu akan melihat juga dari jawaban-jawaban yang kita kasih. Dari jawaban yang Anda kasih. Ya. Oke, jadi 3 pertanyaan tadi udah dikasih. Yang pertama adalah toko kelontong dari orang tuanya Mbak Hani itu pertama kali ada di daerah mana? Iya. Itu yang pertama. Benar kan Mbak Hani ya? Benar. Oke. Yang kedua adalah Malibu Pusat. Kita kasih bocoran deh. Itu udah pasti di daerah di Jakarta ya. Pokoknya di Jakarta. Yang pusat itu di daerah mana? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, silakan Mbak. Yang ketiga pertanyaan. Rambut saya ini yang dari tadi dikomentarin, ya kan? Yang saya pikir ini ketibanan spiritus, ya kan? Sebetulnya terinspirasi dari manakah si tukang clear rambut ini? Jawaban paling kreatif, jawaban yang paling benar, nah itu nanti akan dikasih giveaway dari Malibu Vicenza Official. Oke, ingat ya kalau mau ngejawab, capture IG Live yang sekarang ini, terus gitu capturean itu langsung diposting di IG masing-masing, ya. Di situ tulis jawabannya apa dari 3 pertanyaan tadi. Udah gitu jangan sampai lupa untuk tag kita bertiga. Malibu, Vicenza, dan aku sendiri. Itu. Oke. Ya. Oke, Mbak Hani, ini kita udah bentar lagi nih. Kita harus pisah nih, Mbak Hani. Mbak Hani, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang ada di sini nih? Sebelum itu deh, sebelum itu ini kita sapa dulu dong nih. Ada yang udah masuk nih, ada roti krim keju, Malibu 62 Studio, sukses. Inara Zahir yang jelas bukan dari rambut jagung kan, say.
Oke. Jangan di sini dong jawabnya, nanti aja langsung. Oke, pertanyaannya apakah itu tadi ya Jeffrey? Kita udah kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah toko kelontong dari orang tuanya Mbak Hani itu tuh ada di daerah mana dulu tuh? Sekarang masih ada nggak sih Mbak tokonya itu? Nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, udah nggak Udah ada. nggak ada. Kan Senen ini juga udah kebakaran. Oh, I see. Oke, Mm. oke. Mm-mm. Iya loh, kan. Tuh, kan Jawabannya ada udah bocorannya loh. bocoran loh. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah ngasih bocoran, ada ngasih clue-clue sedikit. Oke, ini yang di atas ada Inara, ada Diana Murdianingsih, ada Romster. Romster nih apa nih katanya? Om Lupus. Ini deh yang paling catchy nih. Chin itu sih C.hi apa? C.h Jan- C.H.I.N eh, ini aduh janji namanya cintanya ada. ini ya. Mm-mm. Kayaknya puitis Kenapa? banget. Iya Janji puitis. Mungkin cintanya dia adalah, pujangga kali. ya iya bener. Aku akan memberikan kamu masakan yang enak seumur hidup buat kamu. Oke, oke. Boleh nih disuruh jadi itu aja penulis caption di Vicenza Official kayaknya boleh nih. Nah, tuh diundang loh. Ayo, ayo. DM langsung ke Mbak Hani deh tuh. Oke, Mbak Hani. Aduh. Ini sebelum Oi. kita pisah, Mbak Hani. Hmm. Kan Mbak Hani ini kan boleh dibilang di Vicenza tuh apa namanya udah banyak pengalaman deh. Banyak juga kan apa barang-barang yang dijual dan sebagainya. Aku dari tadi ya apa namanya meng-highlight Vicenza sampai dari dulu sampai sekarang ini kan bertahan apa namanya eh, ya masih bertahan sampai sekarang gitu ya diingat Min. orang Mm-mm. Mm-mm. bahkan di era pandemi ini aja masih membuahkan apa namanya eh ya maksudnya produk yang lain lagi dan lain lagi gitu. Ada pesan apa Mbak untuk teman-teman yang di sini? Jangan cepat berpuas diri. Mhm, mhm. Kalau misalnya memang karena gini, membangun itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Oke, Gitu loh. Jadi oke. maksudnya kalau misalnya memang bisa teruslah berkarya. Oke. Apapun yang bisa dikerjain aja. Gitu loh. Hmm, Pasti ada hmm, hasilnya. hmm. Pasti ada hasilnya Mbak ya. Pasti ada hasilnya. Seperti engkau membuat nugat, sekali nggak bisa, dua kali nggak bisa, Oke, oke. pasti ke-10 kali jadi nugat ala Irgi. Aku akan inget Mbak. Inget ya nanti kalau misalnya aku jadi tuh aku kirimin Mbak Ani. Oh ya, Mbak coba ini nugat ala Irgi gitu. Nanti abis Iya, itu iya, buka iya, iya, PO, iya. Gi. Iya, iya bener juga tuh Mbak. Ujung-ujungnya bisnis. Yes, benar. Ujung-ujungnya menghasilkan. Iya, 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 iya. Nanti aku coba lagi deh Mbak. Walaupun menurut aku kayaknya nggak gampang tuh emang bikin nugget itu. Cuma kelihatannya aja buatnya gampang. Tapi ternyata, waduh, kayaknya emang rumit banget. Gak apa-apa, pasti bisa. Tiap hari aja bikin nugat. Iya, 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 bener, bener. Nanti disupport ya itu apa sih Mbak? Nih aku ngelihat nih ada barang peralatan dapur yang diginiin loh Mbak dari Oh, Vicenza. multipen. Multipen itu jadi gimana tuh maksudnya? Itu Kalau nggak salah jadi atas bawah ya, atas bawah bisa. atas bawah bisa. Jadi kalau misalnya buat manggang Oh. ikan gitu ya, ikan itu kan ya mau baliknya kan kadang susah ya kalau lagi itu kan ya. Cuma tinggal pancinya di gitu doang. Ya udah ikan udah kebalik, taruh lagi di atas kompor. Oh. Mm-mm. Terus buat bakar sate bisa, buat bikin steak supaya nggak dibolak-balik. Bikin martabak juga saya pernah tuh pakai itu. Oh iya. Dan kalau misalnya masak pakai itu kayak apa bikin ikan itu nggak takut muncrat ya? Kagak, udah Kan tinggal suka dibalik begitu ya kan kalau iya bener. Kalau ikan kan biasanya suka gitu kan. Muncat-muncat kan. Bener. Paling takut loh saya kalau goreng ikan itu bener loh. Iya emang kan kalau masak ikan tuh suka gini-gini nih. Iya, bener. Kalau bisa gue lempar tuh ikan sampai ke penggorengan, tunggu matang sendiri aja udah. Oke. Jadi itu pakai itu aman. oh, oke. Siap. Nanti kalau misal ada yang mau lihat produknya Vicenza di website atau di Instagramnya ya, Vicenza Di Instagram Official, boleh ya? Di Vicenza Official, ya kan? Terus kalau mau resep-resep masakan, ada Vicenza Galeri Rasa.
Oh, oke, Itu yang oke. masak banyak Ya, Gi. ya. Dari Mas Rudi Mhm, masak, dari saya masak, mhm. ya kan? Ada beberapa teman-teman Oh, lagi chef-chef lain, ada Hendy, ada Ayu, itu semuanya aha. masaknya semuanya di situ ada. Dikepoin Oh, aja. oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Terus kalau misalnya mau beli online sekarang ini gimana Mbak caranya? Kalau misalnya mau beli online langsung ke toko Vicenza. Ada IG-nya juga, dari situ nanti udah ada step-stepnya. Gampang kok. Ya mau jadi reseller juga oke. Mari kita mencari uang bersama di pandemi ini. Oh, nah tuh undangan lagi Nah, tuh dari Mbak Hani itu. itu yang Nah, lebih ya kan? oke. Kalau bisa untungnya bersama. Nah, oke kalau gitu. Jadi bisa Hmm, menikmati produknya, bisa juga ngejual produknya. betul. Dan Oke. kita juga punya satu lagi tuh produk premium dari Korea. Itu ada Continental Premium Kitchenware. Oh ya, oke. Kalau yang hobi Baik. masak pasti ngiler. Betul. Hmm. Tuh, Mbak, sekalian aku mau ngingetin teman-teman lagi di sini yang mau foto paket wisuda di Malibu karena Mm-mm. sekarang lagi musim wisuda, silahkan datang ke Malibu karena ada beberapa Malibu yang udah buka, khususnya yang untuk yang pusat sih udah pasti buka, ya kan? Nah, di Mm-mm. situ paket wisuda itu ada paket Einstein, ya, Mm-mm. Einstein, ada Galileo, Edison, dan juga Nobel. Terus ada Mm. foto wedding bersama keluarga inti, ya kan? Kalau foto wedding ya maksudnya jangan terlalu banyak. Mungkin kan Anda juga pasti kan teman-teman semua nih agak sedikit takutan dong kalau mau sama Iya. orang-orang umum, tapi sama keluarga inti mah enggak. Terus juga ada paket ekonomis foto keluarga, paket harmoni, tuh. Terus Hmm. ada semua paket kanvas lagi ada diskon nih di Malibu. Diskonnya 20%, udah dapat bingkai, terus begitu tersedia berbagai macam bingkai, berbagai ukuran. Wah, Oh, jadi mantap berarti ya udah one Malibu. stop shopping buat foto Wah, semuanya. betul, betul, betul. Aduh, jadi punya ide baru, Gi. Wah, apalagi nih Pak? Gue mau ngajak suami gue foto wedding lagi. Ah, Wah, oh iya benar juga ya. ya lucu juga ya, Gi. Before and Before, after kan after, bro. Gi. Iya benar 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 benar. Ya, ntar abis ini gue langsung lari. Yang kita foto wedding lagi yuk di Malibu gitu. Good idea. Tapi Mm-mm. tantangannya adalah baju wedding yang dulu bisa masih cukup apa enggak? Eh, Kayaknya Masih ada ada nggak Mbak? beberapa bagian tertentu sih yang agak kurang isi sama masih. Kalau aku sih masih ada, tapi kalau Tapi cukup belum tahu nih udah kan cukup. coba kita tanya sama Malik Bu. Ah, bisa nggak kira-kira tuh diatur supaya bisa muat? Pasti jago tuh Iya dia. iya iya. Iya. Tapi bener juga tuh ya. Boleh juga Yuk, tuh foto, ya foto di Malibu mungkin ada paket baru Malibu coba ini ide baru iya, dari bahan ini, iya ya benar. kan? Foto, Recapture your wedding. Apa ya? bah Recapture your apa mantep. sih pre-wed atau apa gitu. Iya, mau Iya ah. iya iya. Mau Iya mau. iya iya. Iya. Ayo Betul Malibu, betul saya betul mau betul betul. foto wedding kayak zaman dulu. Jadi nanti yang apa sih yang ngasih kembang anak-anak saya yang udah gede-gede itu. Iya, oke, siap. Oke, untuk teman-teman semua juga sama ya, kalau misalnya mau datang ke Malibu, ya silakan tuh. Terus foto deh kayak idenya Mbak Hani. Mbak Hani, terima kasih banyak ya. Ini kita udah IG live 1 jam nih sama Mbak Thank you Hani. banget, Gi. Thank you Ya, buat Malibu kesempatannya. Sukses terus ya, buat Malibu. Semangat, Gi, bikin betul. nugget. Ya, insya Allah, insya Allah. Salam buat keluarga Mbak Hani, sukses terus buat Terima kasih, Vicenza. Gi. Terima kasih banyak untuk ininya. Nanti kita, Alhamdulillah. ayo, 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 yang itu, repost, Yes, repost, repost, repost. tuh. Nih, lihat nih, kalau yang mau punya Vicenza, tuh, ya kan, nggak usah takut kemasukan lalut. Thank you banget ya, Gi. Mbak, Thank you buat Malibu. sama-sama Mbak Hani. Oke, Mbak Hani, kalau misal Oi, keadaan udah baik, kita bisa ketemuan ya, jadi silaturahmi ya Mbak ya, nggak hanya pasti, lewat pasti. online doang, virtual doang, ya. Gimana kalau semua pembicaranya si Malibu itu nanti kita kumpulin, kita foto bersama. Nah, itu dia. Insya Allah nanti ya kita bisa bikin Siap. kayak begitu. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak. Sehat-sehat. Salam Makasih. buat keluarga ya. Sehat semuanya. Salam Oke. semua. Bye Mbak. Dah. Bye. Oke teman-teman.
Ya, untuk sahabat Malibu, itu dia tadi Mbak Hani dari Vicenza Official. Kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam dan mau ngingetin lagi. Jadi tadi ada 3 pertanyaan, ya. Dari 3 pertanyaan itu, kalau misalnya Anda mau ikut menjawab, akan mendapatkan giveaway dari Malibu, dari Vicenza Official. Caranya adalah, jadi harusnya tadi ya IG live itu di capture, oke. Nah nanti capturean itu diposting di IG masing-masing dan nanti di IG-nya itu ditulis jawabannya. Pertanyaannya adalah yang pertama, tokoh kelontong dari orang tuanya Mbak Hani itu tadi berkali-kali kita sebutin, ya itu ada di daerah mana. Yang kedua adalah Malibu Pusat itu di daerah mana di Jakarta. Terus yang ketiga, nah itu tadi tuh, rambutnya Mbak Hani, inspirasi rambutnya Mbak Hani itu dari mana katanya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir silahkan pakai jawaban yang kreatif aja, karena jawaban yang paling kreatif itu akan jadi catchy pastinya, jadi akan jadi pilihan ya dari tim jurinya. Oke. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan di IG Malibu 62 Studio. Oke, terima kasih banyak sekali lagi saya Irgi atas kebersamaannya. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Kang Acul, Mega Maulida Cakra, terima kasih. Ada Mulyanti 8141, Gobel _Ella, Liaji, Sapri Kribo, Sakti Persada, dan lain semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak yang udah gabung, yang juga ikut komentar. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita akan ketemu lagi mudah-mudahan ya nanti di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.